Halo teman-teman penonton channel ini. Mungkin di video ini suasananya agak berbeda. Biasanya diisi sama Nanda yang nunjukin tutorial makeup. Kali ini berbeda. Saya Adit yang akan mengisinya. Mungkin video kali ini agak sedikit membosankan. Emang lagi gabut aja sih bikin video yang hitung-hitung tes konten kayak gini. Saya akan bercerita sedikit mengenai apa yang saya tangkap ketika membaca buku ini. Jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar. Disclaimer aja ya, kalau saya bukan ahli dari masalah psikologi, namun sekali lagi saya hanya menceritakan apa yang saya dapat dari buku yang saya anggap menarik. Banyak hal di dalam hidup ini yang sebenarnya masalah kecil. Tetapi Anda selalu memikirkannya hingga berpotensi menjadi masalah besar. Mengatasinya sebenarnya mudah. Anda hanya perlu menemukan perspektif baru dalam menghadapi suatu masalah. Ketika Anda mengetahuinya, maka Anda akan menyadari bahwa masalah Anda sebenarnya adalah masalah kecil. Nah, buku ini menjelaskan tentang bagaimana cara menemukan sudut pandang yang lain ketika menghadapi suatu masalah. Yang pertama, jangan memusingkan hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Bayangkan, setiap detik pasti kita menghadapi suatu kejadian yang berpotensi akan menjadi masalah yang besar. Seperti contoh, kita sedang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor. Sampai ketika ada kendaraan yang sangat kencang menyalip secara tiba-tiba. Bukannya Anda tidak memusingkan kejadian itu, lalu malah tancap gas menyusul kendaraan tersebut. Hal ini akan menimbulkan kecelakaan yang fatal apabila Anda berkendara dengan kebut-kebutan. Tujuannya hanya simpel, hanya ingin memenuhi ego yang ada di dalam dada. Nah, tentu Anda tidak mau kan terjebak dalam kondisi ini. Cobalah untuk mengerti dan memahami kendaraan tersebut melaju kencang karena apa. Mungkin karena ada sesuatu tujuan yang harus dikejar. Coba berpikir untuk berada dalam kendaraan itu. Betapa mengerikannya berada di kendaraan itu, berkebut-kebutan yang taruhannya nyawa kalau terjadi kecelakaan. Mengapa kita tidak mempersilahkannya saja untuk menyalip kita? Banyak orang yang menghabiskan waktu untuk memusingkan hal-hal kecil dan kehilangan sentuhan keindahan dalam hidup mereka. Intinya, kenapa kita tidak menjadi sosok yang rendah hati dan fokus pada tujuan hidup kita, tanpa memikirkan masalah-masalah kecil yang sewaktu-waktu akan datang kepada kita. Yang kedua, berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Apakah Anda termasuk orang yang perfeksionis? Mungkin Anda yang sangat berisiko dengan ketidaksempurnaan. Orang yang perfeksionis cenderung memikirkan kesempurnaan dalam setiap aspek hidupnya. Dan apabila ada satu hal yang kurang sempurna, maka mereka akan memusingkan hal-hal tersebut, termasuk dengan ketidaksempurnaan diri. Mungkin Anda pelupa, atau mungkin Anda merasa insecure terhadap diri Anda sendiri. Mungkin karena fisik, mungkin karena sifat, atau yang lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadi beban tersendiri untuk Anda. Satu-satunya cara mengatasi hal ini adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan tersebut. Anda harus melepaskan diri sebelum terperangkap dalam pikiran buruk Anda. Menganggap semua yang ada di dunia ini tidak sempurna adalah salah satunya. Ingatkan pada diri Anda bahwa hidup ini akan baik-baik saja tanpa penilaian Anda. Begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan ingin menjadi sempurna dalam semua aspek kehidupan Anda akan menemukan keindahan dalam diri Anda. Mungkin itu dulu yang bisa saya ceritakan kali ini. Like apabila suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kasih komentar supaya bisa bermanfaat untuk konten ini selanjutnya. Mungkin ada request buku atau apa, silahkan komen di bawah ya.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.